PSIS Semarang yang kembali harus mengejar kemenangan setelah 2 pertandingan terakhir tanpa mencetak kemenangan satu kali pun ya. Dan Borneo selaku musuhnya nanti itu harus punya misi menjauhkan dirinya dari zona degradasi, karena sekarang Borneo ada di peringkat ke-14 dan PSIS di peringkat ke-4 ya. Dan pertandingan ini saya ambil itu sebelum pertandingan Persib berhadapan dengan Persela Lamongan ya. Jadi saya buat video ini sama seperti video Persib Bandung melawan Persela Lamongan. Oke? Jadi kita langsung bahas aja sesuai dari data. Saya akan preview dulu semuanya dari data, bukan dari insting atau feeling saya, atau saya membela PSIS, membela Borneo. Enggak, kita netral dan kita bahas semuanya itu berdasarkan dari data. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir, karena nanti kesimpulan prediksi skornya itu berdasarkan dari preview kedua tim ini. Jadi jangan di skip ya. Oke, kita langsung aja bahas dari Borneo dulu. Borneo sekarang ada di peringkat ke-14. Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani, berhasil mencetak 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 4 kekalahan ya. Dan berhasil mencetak 11 gol dan kemasukannya 14 gol. Jadi agregat golnya -3 dan poinnya 10. Oke, kita bicara dulu dari klasemen Borneo. Kita bahas dari lini depannya dulu. Jadi kalau kita lihat ya, rata-rata sudah mencetak 11 gol, berarti per laga itu sudah dipastikan mencetak 1 gol ya. Di rata-rata sudah 1,1% rata-rata memasukkan golnya ya. Tapi ini belum berarti cukup bagus sebenarnya, karena rata-ratanya ini sangat minim. 1 gol itu sangat minim per laga. Walaupun sudah punya power mencetak gol, sudah ada, tapi sangat minim. Kecuali kalau rata-rata golnya 1,5% atau 1,6%, itu sudah lumayan bagus karena akan mengejar ke target power mencetak kemenangan. Tapi ini 1,1%, tandanya memang sudah punya power mencetak gol, tapi sebenarnya masih inkonsisten atau belum terlalu konsisten untuk mencetak golnya. Karena di rata-rata itu 1 gol per laga, 1,1%. Ya, jadi masih minim aja, standar banget untuk lini depannya Borneo ya, dengan presentasi rata-rata golnya 1,1% ini ya. Lalu kita lihat bahwa kemenangan terbesar Borneo itu 3-1 ya. Kemenangan terbesar yang pernah dicapai itu 3-1 kemenangan terbesarnya ya. Lalu kita lihat bahwa lini depan Borneo ini itu ada nama top skornya untuk Borneo itu Torres. Udah, Torres saja yang mencetak 4 gol. Itu aja dibantu dari 2 penalti ya, 2 tendangan putih ya. Itu jadi 4 golnya 2-nya itu dari penalti si Torres ini. Dan sisanya pemain Borneo itu belum ada di data saya yang mencetak 2 gol, 3 gol, belum ada. Sisanya hanya 1 saja. Jadi saya nggak catat di sini. Kalau ada 2 gol atau mencetak 3 gol pasti saya catat di sini ya. Tapi ini hanya Torres saja yang berhasil mencetak 4 gol. Tandanya yaitu lini depan Borneo hanya terpaku pada sosok Torres ini ya. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Menit berapakah Borneo biasanya mencetak gol? Kita lihat di sini datanya. Ya. Menit 45 sampai 60 itu 36,4%. Tandanya Borneo sering mencetak gol ketika babak kedua baru dimulai sampai 60 menit. Itu rata-rata mencetak golnya di menit tersebut Borneo ya. Lalu di presentasi kedua 18,2% itu dari menit 60 sampai 90 ya. Dan sisanya dari menit 0 sampai 45 atau babak pertama itu rata-rata 9,1% ya. Jadi tandanya apa dari masalah mencetak gol menit ini? Borneo seluruh aspek mencetak gol ini itu sudah dilakukan semua. Jadi dari saya sudah buat 6 menit ini ya, 15 menit per 15 menit. Itu Borneo bisa mencetak gol di menit berapa saja ya. Jadi ini harus diwaspadai bahwa Borneo sudah menguasai seluruh aspek menit golnya ya. Ini yang harus diwaspadai oleh PSIS Semarang ya, bahwa Borneo sangat luar biasa untuk aspek mencetak golnya di semua menit itu bisa ya. Oke, langsung kita lihat di lini pertahanannya Borneo bagaimana. Borneo itu dari 10 pertandingan kemasukan 14. Jadi kalau di rata-rata itu sudah 1,4%. Tandanya apa? Kalau di rata-rata per laga itu Borneo sudah dipastikan kebobolan 1 gol karena 1,4%. Nah, ini persenannya 1,4, hampir ke 1,5. Tandanya apa?
lini belakangnya Borneo ini masih tanda tanya. Ya, kurang baik, masih tanda tanya. Karena presentasinya itu hampir menuju ke 1,5, yang masih bisa dikatakan antara kebobolannya sering 2, sering 1. Nah, itu hampir, walaupun belum mencapai ya, masih 1,4. Tapi di sini ada tanda-tanda Borneo lini belakangnya akan mengarah kemana nih? Lebih bagusnya kan turun ya. Tapi ya ini 1,4 ini udah termasuk tidak cukup baik untuk pertahanan suatu tim. Ya, jadi lini belakangnya Borneo perlu dipertanyakan juga. Dan kekalahan terbesarnya itu Borneo pernah kalah dengan skor 0-3. Ya, itu kekalahan terbesar dari Borneo. Oke, jadi kesimpulannya untuk lini depan dari Borneo itu sangat minim aja mencetak golnya di lini depannya ya. Lalu di lini belakangnya Borneo yaitu kurang baik ya, atau masih tanda tanya di lini pertahanan dari Borneo. Oke, langsung kita lihat lagi 3 match terakhir Borneo biar lebih memperdalam lagi bagaimana nih Borneo di 3 match terakhir. Kita lihat Borneo itu kemarin kalah 1-2 dari PSS Sleman ya, lalu kalah lagi 1-2 dari Bayangkara dan menang 2-1 atas PSM Makassar. Dari 3 pertandingan terakhir Borneo berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 kekalahan, dan dari 3 pertandingan terakhir ini berhasil mencetak 4 gol ya, dan kemasukannya berapa ini? 5 ya, 5 gol kemasukannya. Jadi lini depannya Borneo, kita bahas lini depannya Borneo dulu ya, dari 3 match terakhir itu ya tetap nggak ada perubahan dari sesuai data 10 tadi ya, 10 pertandingan tadi secara keseluruhan itu nggak ada perbedaannya, bahwa lini depannya Borneo itu masih nggak ada perubahan lah, nggak naik nggak turun, stuck aja ya. Mencetak golnya sudah bagus tapi ya masih terlalu minim aja, standar banget. Di 3 match terakhirnya juga seperti ini ternyata datanya di lini depannya Borneo ya. Dan di lini belakangnya dari 3 match yang sudah dilakoni ini sebelumnya itu kemasukan 5 gol. Nah, ini juga jadi tanda tanya, lini belakang Borneo ternyata di 3 match terakhir menurun grafiknya ya. Kalau tadi saya bilang bahwa di secara keseluruhan ya, 10 pertandingan keseluruhan itu Borneo kan lini belakangnya masih tanda tanya. Ternyata di 3 match terakhir ini justru malah menurun. Karena apa? Ya itu sudah kebobolan 5 dari 3 pertandingan, tandanya sudah hampir 1 gol lagi sudah mencapai 2 kemasukannya rata-ratanya dalam 3 match terakhir. Jadi grafiknya justru menurun di lini belakangnya dari Borneo ya. Dan lini depannya sebenarnya sudah nggak ada masalah ya, udah standar lah. Tapi ya itu lini belakangnya itu loh. Lawan Bayangkara contohnya menang 2-1 Bayangkara, Borneo kalah. Coba kalau misalkan pertahanan dari Borneo bagus, mungkin bisa imbang minimal. Walaupun lawan Bayangkara, lawan PSS Sleman, ya itu karena grafiknya selalu menurun. Menangnya itu 2-1 saat lawan PSM. Dan PSM hanya bisa mencetak 1 gol saja, tapi Borneo menang karena bisa mencetak 2 gol. Dan sisanya 2 pertandingan terakhir lawan Bayangkara kemasukan 2, lawan PSS Sleman kemasukan 2 juga. Ya, tandanya lini belakang dari Borneo ini justru menurun. Dari perbandingan data keseluruhan tadi, 10 match secara keseluruhan itu menurun. Ya, ini yang jadi kesimpulan dari Borneo, ya. Lalu kita langsung bahas dari PSIS Semarang ya. Kita bahas dari PSIS Semarang lagi sekarang. PSIS Semarang sekarang ada di peringkat ke-4. Dari 10 pertandingan yang sudah dilakoni berhasil mencetak 5 kemenangan, 4 hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dari 10 pertandingan yang sudah dilakoni itu berhasil mencetak 13 gol dan kemasukannya 6. Jadi agregat golnya +7 dan poinnya 19. Oke, sebelum kita ngomong lebih lanjut, saya masang kabel dulu, baterainya mau habis ya, ini. Oke, kita lanjut lagi ya. PSIS Semarang, kita lihat di lini depannya dulu ya. Dari 10 pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 13 gol. Tandanya apa? Yaitu ya, power untuk mencetak golnya sudah bagus, standar. Tapi ya, sudah bagusnya itu standar aja, gak jauh beda seperti Borneo ya. Walaupun Borneo sudah 11 gol, PSIS Semarang memang selisihnya hanya berapa? 2 gol ya. Ya, tapi masih sangat minim. Untuk power mencetak golnya itu udah dapat, tapi masih minim banget, standar lah ya. Lini depannya, karena kalau di rata-rata itu hanya 1,3%. Berbeda kalau 1,6, 1,7 itu berarti tandanya sudah
menuju ke power mencetak kemenangan gitu, gol powernya mencetak golnya. Tapi karena ini masih di bawah 1,5% dengan rata-rata golnya hanya 1,3, tandanya lini depan dari PSS Semarang itu sudah punya power mencetak golnya, itu sudah dapat, tapi masih sangat standar. Boleh dibilang tidak konsisten, mencetak golnya nggak konsisten. Itu dari masalah lini depannya PSIS Semarang ya. Lalu kemenangan terbesarnya PSIS Semarang itu 3-0 ya, kemenangan terbesarnya. Dan kita lihat ya, top skor dari PSIS Semarang itu ada 2, yaitu Jonathan dengan 3 gol, tapi 2 golnya dari penalti ya. Dan Nur Yulianto 3 gol juga, tapi tanpa dari penalti ya. Jadi Nur Yulianto cukup baik juga ya, mencetak golnya tanpa dari titik putih. Oke, itu dari masalah top skornya ya. Lalu kita lebih dalam lagi untuk melihat menit berapakah PSIS Semarang rata-rata mencetak gol, karena datanya ini pasti berubah karena PSIS Semarang kemarin imbang ya lawan Bali United. Jadi datanya pasti berubah ya. Kita lihat PSIS Semarang paling tinggi itu pada menit 75 sampai 90, 30,8%. Ya, presentasi mencetak golnya itu justru malah banyak terjadi di menit-menit krusial atau akhir pertandingan, 75 sampai 90 ya. Dan presentasi kedua ada di menit 15 sampai 75, 15,4%. Dan menit 0 sampai 15 itu 7,7%. Ya, jadi intinya kesimpulannya apa? Dari seluruh aspek menit ya, itu PSIS Semarang bisa mencetak gol. Sama seperti Borneo tadi ya. Jadi sama-sama nih tim ini dari seluruh masalah komponen menit gol itu bisa mencetak gol ya. Jadi luar biasa juga, seluruh aspek ini bisa dikuasai oleh PSIS maupun Borneo ya. Kita sambil membandingkan juga ya. Itu untuk masalah menit yang sering terjadi PSIS Semarang mencetak golnya ya. Dan kita lihat lini pertahanannya itu bagaimana. Lini pertahanan dari PSIS Semarang itu dari 10 pertandingan yang sudah dijalani itu hanya kemasukan 6 ya. Tandanya rata-rata kemasukannya itu 0,6% ya. Itu sudah bagus. Lini pertahanan PSIS Semarang di 10 pertandingan ini bagus karena 0,6%, nggak mencapai 1. Jadi sisanya itu 4 pertandingan ibaratnya clean sheet tanpa kebobolan. Hasil menangnya atau imbangnya itu mungkin clean sheet. Sering terjadi clean sheet juga ya. Jadi lini pertahanan dari PSIS Semarang itu sudah cukup bagus. Ya, bagus lah, udah super duper bagus PSIS Semarang ini di lini pertahanannya. Luar biasa ya. Lalu kita lihat lagi kekalahan terbesarnya PSIS Semarang itu 0-1. Nah, ini ya. Jadi kekalahan PSIS Semarang ini paling besar itu hanya 0-1 saja. Tandanya apa? Ya, lini belakangnya sudah bagus, tapi lini depannya itulah yang standar banget untuk power mencetak golnya. Makanya ini kekalahan terbesarnya 0-1 saja ya, tipis banget kekalahannya. Dan ini juga bagus ya, karena kalah terbesarnya hanya 0-1 ya. Lalu kita lebih memperdalam lagi untuk melihat statistiknya bagaimana di 3 match terakhirnya PSIS Semarang ya, karena datanya sudah berubah setelah kemarin imbang lawan Bali United. Kita lihat ya, 3 pertandingan PSIS Semarang sebelum melawan Borneo ini. PSIS Semarang kemarin imbang 0-0 lawan Bali United, lalu PSIS Semarang di sebelumnya kalah 0-1 dari Persib, dan sebelumnya lagi menang 1-0 atas Barito Putra. Nah, oke. Dari 3 match yang sudah dilakoni ya, 3 match terakhir itu PSIS Semarang memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan ya. Dari 3 match ini berhasil mencetak 1 gol saja ya, dan kemasukannya berapa? 1 juga. Nah ya, jadi dari data ini kalian juga pasti bisa simpulkan sekarang kan, bahwa PSIS Semarang di lini depannya hanya mencetak 1 gol saja dari 3 pertandingan. Dan 1 golnya itu dicetak saat lawan Barito Putra, menang tipis 1-0. Dan kekalahannya atau kebobolannya 1 gol ini dicetak oleh Persib ya. Jadi gol home-nya 1, gol away-nya -1 dari 3 pertandingan terakhir. Tandanya apa? Di lini depannya PSIS Semarang justru menurun di 3 match terakhir ya. Kalau tadi aku bilang di 10 match secara keseluruhan, lini depannya PSIS Semarang saya sudah bilang standar aja ya, bagus, untuk power mencetak golnya sudah ada, udah standar. Tapi begitu kita lihat lebih dalam lagi, PSIS Semarang justru grafiknya menurun di lini depannya ya. Di lini depannya PSIS Semarang menurun grafiknya, dan lini pertahanannya ya tetap
bagus karena hanya kebobolan 1 dari 3 pertandingan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Dan hasil dari ini itu nggak jauh-jauh karena lini depannya PSIS Semarang inilah yang justru menurun grafiknya. Ya, kita nggak ngomong PSIS Semarang ya karena ketemunya Persib, karena ketemunya Bali, bukan masalah itu. Ya, walaupun kalah, walaupun imbang, kalau misalkan memang PSIS Semarang tetap mencetak gol, pasti datanya nggak mungkin seperti ini. Jadi nggak ada alasan musuhnya ini nggak ada. Ya, jadi intinya grafiknya itu di lini pertahanannya PSIS Semarang sudah bagus, tetap sesuai dari 10 pertandingan secara keseluruhan tadi. Tapi kalau di lini depannya PSIS Semarang justru menurun grafiknya. Nah, ini ya. Jadi cukup tanda tanya juga untuk pertandingan kali ini bagaimana PSIS Semarang ya, walaupun sekarang ada di peringkat keempat. Oke, setelah kita sudah bahas ya untuk kedua tim ini, kita mulai untuk menyimpulkan sampai menemukan prediksi skornya berapa. Kita lihatlah kalau dari data klasemen. Yang pertama dari data klasemen, PSIS Semarang di peringkat keempat, Borneo di peringkat ke-14. Secara klasemen oke lah, tentu PSIS Semarang diunggulkan. Gak mungkin gak ngomong enggak ya. Tapi kalau dari data klasemennya ya pasti PSIS Semarang diunggulkan karena peringkat keempat, lawannya peringkat ke-14. Ya, data klasemen itu sesuai pastinya dengan kualitas pemain dan kualitas cara bermainnya suatu tim ya. Jadi nggak bisa bohong ya, data itu nggak bisa bohong. Di sini PSIS Semarang pasti diunggulkan karena dari data klasemennya. Tapi kalau kita hilangkan, kita nggak bahas data klasemennya, bagaimana kedua tim ini? Kita bahas dari lini depannya kedua tim ini. Ya, kita bahas dari lini depan kedua tim ini. Borneo rata-rata golnya 1,1%. PSIS rata-rata golnya 1,3%. Ya, tandanya apa? Seimbang. Sama-sama punya power mencetak gol. Ya. Di 3 match terakhirnya, nah yang membedakan di 3 match terakhirnya ya di lini depannya, PSIS Semarang itu grafiknya menurun. Di masalah mencetak golnya. Grafiknya dari PSIS Semarang menurun. Sedangkan Borneo di 3 pertandingan terakhir itu sesuai dari 10 pertandingan secara keseluruhan. Gak ada perubahan yang signifikan banget. Gak naik, gak turun. Lini depannya Borneo tetap. Dan tetapnya itu rata-rata mencetak gol Borneo ini. Ya, walaupun kalah, walaupun imbang, tetap mencetak gol di 3 pertandingan terakhir. Ini perbedaannya. Ya, kalau 3 match terakhir, Borneo lebih diunggulkan dari masalah lini depannya. Di 3 match terakhir. Karena PSIS Semarang hanya mencetak 1 gol dari 3 pertandingan. Ya, itu kesimpulan dari lini depannya. Kalau kita lihat dari keseluruhannya dan 3 match terakhirnya. Ya. Lalu kita lihat lini bertahannya bagaimana. Kita lihat Borneo. Borneo rata-rata kemasukannya 1,4%. Ya, sedangkan PSIS 0,6%. Kalau kita lihat presentasi lini pertahanan, kita ambil yang paling kecil, ya. Dan di sini PSIS Semarang sangat bagus di lini pertahanannya karena nggak mencapai 1%. Sedangkan Borneo ini sangat kurang bagus di 3 match terakhir. Di 10 match maksudnya 1,4%. Ya, kalau kita lihat 3 match terakhir, ya tadi, ya. PSIS Semarang di lini pertahanannya sudah tetap bagus karena hanya kemasukan 1, yaitu lawan Persib saja. Jadi lini pertahanan PSIS Semarang itu sudah sesuai dari data keseluruhannya 10 pertandingannya, ya. Sedangkan Borneo yang tadi saya katakan itu justru grafiknya menurun di lini pertahanannya, ya. Di lini pertahanannya justru menurun di 3 pertandingan terakhir yang tadi saya bilang ya, sudah kemasukan 5 gol dari 3 match terakhir. Grafiknya justru menurun di lini pertahanannya Borneo. Ya, itu udah 2 ya yang saya sudah simpulkan. Pertama, sesuai dari data ini yang sudah saya preview, itu PSIS Semarang di prediksi pertama saya akan menang ya dengan skor berapa. Nah, ini dengan kita lihat lini depannya PSIS Semarang yang 3 match terakhir grafiknya menurun ya. Terus dibantu juga nih ada power juga. Powernya apa? Di 2 match terakhir PSIS Semarang ini nggak pernah menang ya. 2 match terakhir itu PSIS Semarang tuh nggak pernah menang. 1 kali imbang, 1 kali kalah. Nah, di match ketiga ini otomatis dia pasti kan punya power untuk mencetak kemenangan nih ibaratnya gitu. Jadi itu juga dibantu di prediksi pertama saya kenapa PSIS Semarang diunggulkan menang sesuai data ini. Ya karena itu. Ya, dari data sudah jelas ya PSIS Semarang tadi diunggulkan. Terus di sisi lain lah secara
mental ibaratnya. Ya PSIS Semarang ini sangat ngotot karena 2 pertandingan terakhir belum pernah menang. Ya. Nah, dengan skornya berapa kembali lagi, ya itu tipis. Kemungkinan antara 1-0 atau mungkin 2-1. Ya, 1-0 atau 2-1 atau 2-0. Ya, apakah Borneo bisa mencetak gol? Ya kita lihat. Lini depannya Borneo itu juga bagus di 10 pertandingan secara keseluruhan. Jadi di sini ada presentasi yang memungkinkan Borneo bisa mencuri gol walaupun kemenangan pada PSIS Semarang ya. Jadi skornya kemungkinan kalau nggak 1-0 ya 2-1. Kenapa saya bisa bilang 2-1? Ya karena lini belakang dari Borneo ini yang 3 match terakhir justru menurun. Walaupun lini depannya PSIS Semarang kan juga menurun ya lini depannya, tapi dibantu dengan mental harus mencuri kemenangan lagi setelah 2 pertandingan terakhir belum pernah menang. Intinya seperti itu. Kenapa prediksi pertama saya lebih unggulkan PSIS Semarang sesuai dari data ini. Ya, lalu di prediksi kedua yang 50-50 bisa terjadi juga. Ya, presentasi ini nggak berbeda jauh dengan presentasi pertama di PSIS Semarang menang. Di presentasi kedua ini itu bisa terjadi hasil imbang. Ya, jika hasil imbang ini terjadi, maka skornya itu nggak jauh-jauh antara 1 sama atau 2 sama. Ya, kalau 0-0 bisa aja, tapi itu di luar dari data. Ya, karena apa? Minimal itu 1 sama lah. Kalau standarnya 1 sama, tapi bisa terjadi juga 2 sama. Kalau kita lihat kedua tim ini sama-sama plus minus, di lini depannya plus minus, di lini belakangnya plus minus. Ya, jadi apakah bisa terjadi 3 gol lebih? Ya bisa kalau hasil imbangnya 2 sama. Itu bisa. Tapi kalau untuk kemenangan PSIS Semarang ya kemungkinan skornya 1-0 atau 2-1, mentok 3 gol lah. Tapi kalau hasil imbang ini bisa terjadi lebih dari 3 gol. Kalau hasil imbang ya antara 1 sama atau 2 sama. Lalu di presentasi ketiga yang kemungkinannya terkecil tapi juga presentasinya nggak jauh-jauh juga dari presentasi ke pertama dan kedua, itu Borneo yang berhasil mencuri kemenangan dengan skor yang kemungkinan juga tipis antara 1-0 atau mungkin 2-1. Dan ini presentasinya nggak saya buat tinggi. Kenapa? Karena Borneo juga punya harapan untuk mencuri kemenangan di prediksi ketiga ini. Karena dia harus menjauhkan dirinya dari zona degradasi. Dan juga Borneo 2 match terakhir nggak pernah menang juga ternyata ini saya lihat. Ya, jadi tetap ada harapan untuk Borneo bisa mencuri kemenangan di pertandingan melawan PSIS Semarang ini. Ya, tapi sesuai data yang sudah saya simpulkan tadi, yang sudah saya preview, ya ini hasilnya. Bahwa PSIS Semarang sesuai dari prediksi tertinggi ya dari data ini, itu PSIS Semarang memang di prediksi pertama akan menang ya. Dan di prediksi kedua akan imbang, dan di prediksi ketiga Borneo yang menang. Dan kalian lihat presentasi persenannya itu nggak jauh-jauh semua. Tandanya apa? Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Walaupun memang yang paling kuat PSIS Semarang, dan yang kedua imbang, yang ketiga Borneo yang menang ya. Tapi nggak jauh semua presentasinya. Tandanya masih ada harapan di luar dari presentasi pertama jika PSIS Semarang nggak menang. Intinya itu ya. Jadi itu aja yang saya bisa bagikan kepada kalian sesuai preview ini, bahwa PSIS Semarang tapi diunggulkan dalam pertandingan kali ini melawan Borneo ya. Dan semua ini belum tentu sesuai dari data ya, bisa aja hasil imbang dan juga bisa Borneo yang menang ya. Kembali lagi, dan prediksi ini nggak berlaku jika ada terjadinya kartu merah ya. Jadi prediksi ini sudah tidak berlaku jika ada kartu merah. Dan yang kedua, jika ada gol penalti itu jangan dihitung golnya, tinggal dikurangin saja hasil golnya jika ada penalti, karena penalti nggak berlaku dalam prediksi skor ini ya. Jadi itu aja yang aku bisa berikan kepada kalian, dan kalian juga harus nonton pertandingannya secara langsung, karena dengan nonton itulah kalian bisa memprediksikan apakah benar sesuai data ini PSIS Semarang yang menang atau justru Borneo yang keluar sebagai pemenangnya ya. Jadi itu aja, dan kita akan bahas pertandingan selanjutnya ya. Thank you ya, see you.